Dalam dunia Islam, kitab Sahih Al-Bukhari adalah satu kitab yang dilarang oleh orang Islam untuk dikupas. Kenapa? Karena mengandung aib. Kenapa dilarang berbicara soal Islam terkait Sahih Al-Bukhari, terkait kisah Nabi, terkait tindakan-tindakan Nabi dalam beragama? Kenapa umat sangat dilarang berbicara tentang aib, hal-hal yang sungguh menjijikkan? Nah, jawabannya karena menjijikkan. Nah, ini satu hal yang perlu dipikirkan. Kalau memang kitab ini adalah mengandung hal-hal yang menjijikkan, yang merusak diri dan merusak orang lain, kenapa diamalkan sebagai petunjuk? Ini tolong dipikirkan ini, rekan-rekan semua. Saya ulang nih pertanyaannya. Kenapa kitab yang Anda pegang mengandung aib, mengandung sesuatu yang merusak diri, mengandung sesuatu yang menjadi racun buat akal pikiran kita, kepada kesehatan, kepada batin kita? Kenapa juga dipegang sebagai petunjuk? Ini satu pertanyaan yang cukup penting direnungi. Sering sekali saya mendengar dilarang berbicara tentang Islam, terutama terkait perangai Nabi dalam hal ini, yang dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari, perangai-perangai Nabi yang tidak manusiawi, yang sadis dan zalim dalam beragama. Kenapa dilarang kita angkat ke permukaan untuk dibahas secara terbuka? Kenapa dianggap ini sesuatu yang menjelekkan agama atau menistakan agama? Karena kitab ini mengandung sesuatu yang aib, membawa aib bagi kita sendiri. Makanya dilarang berbicara, dilarang mengupas. Nah, kalau demikian, kenapa kitab ini dijadikan sebagai petunjuk? Ya kan? Tolong dipikirkan ini. Sesuatu yang Anda anggap menjijikkan, jadi aib buat diri kita sendiri dan orang lain, merusak diri kita sendiri dan orang lain, kenapa juga kitab ini dijadikan petunjuk? Ini sudah sering saya dengar sekali, orang sering emosi kalau kita bicarakan tentang tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab ini, yang menerangkan perlakuan tindakan Nabi yang zalim, yang sadis, tidak manusiawi dalam beragama. Karena itu dianggap aib, dianggap sesuatu yang memang menjijikkan. Kalau memang itu dianggap menjijikkan, dianggap memburukkan agama, kenapa dipegang? Kenapa kitab ini dipegang sebagai petunjuk? Kenapa diamalkan? Kan itu. Kalau Anda tahu sesuatu yang menjijikkan, kenapa diamalkan? Itu aja yang perlu dipikirkan. Coba camkan. Assalamualaikum. Kenapa ibadah ritualitas yang Nabi lakukan, Nabi Muhammad, yang ada dalam Islam, yang diyakini oleh umat, tidak membawa Nabi itu sendiri kepada orang baik-baik? Nah, kita akan jawab pertanyaan itu. Karena salat dalam Al-Quran bukan artinya sembahyang. Nah, itu persoalannya. Salat dalam Al-Quran bukan artinya sembahyang. Makanya dalam Al-Quran itu tidak ada keterangan sembahyang 5 waktu.
atau semacam bacaan-bacaan dan rukun-rukun dan syarat-syarat dan semacam itu, ya kan? Nah, kemudian persoalan salat juga dalam Al-Quran itu ada diperintahkan kepada umat-umat yang lain. Nah, jadi umat yang lain kita lihat tidak melakukan sembahyang seperti yang dilakukan Nabi Muhammad, ya kan? Nah, di samping itu, salat yang ada dalam Al-Quran ayat 42 dan 43 surah Al-Baqarah itu harus dalam bentuk fakta, tidak boleh mengandung dongeng. Nah, sedangkan sembahyang yang dilakukan oleh umat Islam banyak mengandung dongeng. Makanya rukun Islam itu adalah rukun dongeng. Nah, oleh karenanya siapapun yang melakukan sembahyang seperti yang diterangkan oleh kitab hadis, kitab fikih, itu tidak membawa umat kepada orang baik-baik, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya akan kita angkat satu hadis. Hadis 2420. Oke. Hadis 2420. Di mana Nabi menyerukan umatnya atau pengikutnya untuk bakar rumah orang muslim yang lain yang lengah ke masjid bersama orangnya dalam rumah. Dengan kata lain, Nabi suruh membunuh orang di dalam rumahnya sekalian yang lengah ke masjid. Ya kan? Begitu kejam seorang Nabi, begitu sadis dalam beragama. Ini menunjukkan sembahyang Nabi tidak membawa Nabi itu sendiri kepada orang baik-baik dalam beragama. Jadi ada beberapa poin dalam hadis ini ringkasnya saja. Yang pertama, persoalan sembahyang. Nabi nampaknya tidak mengerti, Nabi yang dikisahkan dalam kitab hadis Al-Bukhari ini saya perlihatkan, ada 9 jilid. Ya kan? Dalam kitab ini dijelaskan perangai-perangai Nabi yang tidak manusiawi dalam beragama. Di antaranya hadis yang saya tunjukkan itu tadi, hadis 2420. Di mana Nabi Muhammad menyerukan umatnya atau pengikutnya untuk membunuh seseorang dan bakar rumahnya sekalian yang lengah ke masjid. Begitu sadis seorang Nabi. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan dalam hadis ini, yang pertama ada masalah dengan kesalahpahaman apa arti salat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi melanggar ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwasanya Nabi atau Rasul tidak disuruh untuk memaksa pemahamannya atau ajarannya. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Itu aja. Sedangkan dalam tradisi Islam, dalam syariat Islam, malah suruh paksa-paksa orang, malah sampai termakan jiwa, pertumpahan darah, bunuh-membunuh. Artinya Nabi melanggar beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran yang menyerukan larangan terhadap seorang Rasul memaksa satu pemahaman atau ayat yang disampaikannya itu. Jadi ini di antara ayat dalam Al-Quran yang melarang seorang Nabi yang memaksa kehendaknya atau yang memaksa pemahaman atau sunnahnya kepada pengikutnya. Yang pertama, ayat 256 surah Al-Baqarah menyangkut la ikraha fid din. Ya kan? Tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, Nabi melanggar, tidak memperhatikan seruan itu. Kemudian ayat 80 surah An-Nisa surah 4. Kemudian surah Al-Maidah surah 5 ayat 99. Kemudian ayat 22 surah Al-Ghaziyah atau surah 88.
Nah, dalam ayat-ayat itu diterangkan bahwasanya bukan tugas Nabi untuk menerangkan makna ayat. Tugas Rasul hanya menyampaikan. Nah, ternyata dalam tradisi Islam yang kita dapat dalam kitab hadis, baik Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lain-lain, termasuk dalam sirah Muhammad atau biografi Muhammad atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Kalau kita pelajari, itu menunjukkan kekejaman Nabi Muhammad dalam beragama, main paksa. Nah, di dalam satu hadis yang lain diterangkan bahwasanya Nabi ini suka perang dalam beragama. Nah, hadis itu bisa Anda dapat dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 25 volume 1 yang ini. Ya kan? Bisa Anda baca sendiri. Sedangkan hadis yang saya sebutkan tadi itu perkara Nabi menyuruhkan umatnya untuk membakar rumah orang, bisa Anda baca dalam jilid 3 Sahih Al-Bukhari. Di sini diterangkan seruan Nabi Muhammad suruh bakar rumah orang dan membunuh orang sekalian yang ada dalam rumah itu, yang bagi mereka yang lengah ke masjid. Nah, ini jadi persoalan. Kalau ini model karakter Nabi, maka karakter yang demikian tidak bisa dijadikan suri teladan. Karena ini merusak diri kita sendiri. Jadi tidak hanya cukup kita mengamalkan sesuatu yang tidak dimengerti dengan bermodal syahadatain. Kan sering orang mengklaim, oh saya sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau ujungnya syahadatain itu, yang Anda ucapkan itu, membawa Anda kepada kezaliman dalam beragama, maka syahadatain itu bermasalah. Sungguh bermasalah. Apalagi yang Anda ucapkan itu sesungguhnya adalah kesaksian yang palsu. Ya, kenapa saya bilang syahadatin itu adalah kesaksian yang palsu? Karena menurut Al-Quran, ya kan? Menurut Al-Quran, Muhammad yang ada dalam kitab yang tertulis, yang diceritakan dalam kitab hadis ini adalah fiksi. Oke? Muhammad, menurut Al-Quran, Muhammad yang diceritakan oleh kitab hadis adalah fiksi. Nah, 5 kali kata Muhammad tersebutkan dalam Al-Quran. 5 kali. 4 kali di bahagian surah, 1 kali di bahagian nama surah. Jadi 5 kali totalnya. Jadi Al-Quran menerangkan bahwasanya sesosok yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab hadis lainnya adalah figur fiksi. Nah, oleh karenanya Anda tidak bisa bilang wa'ti'ullah wa'ti'ur Rasul kalau Anda tidak mengerti apa itu Muhammad, apa itu Allah. Oleh karena itu syahadatin yang Anda ucapkan tadi itu adalah palsu. Karena 2 unsur Muhammad yang ada dalam syahadatin dan Allah itu dalam kepercayaan dan keyakinan agama Islam adalah sesuatu yang tidak bisa difaktualkan dalam realitas alam. Cuman hanya keyakinan buta saja. Sehingga syahadatin itu adalah kesaksian yang palsu. Kan? Itu perlu dimengerti sangat karena ini persoalan yang cukup mendasar, yang sering salah kaprah sehingga masyarakat termakan dengan doktrin-doktrin buta. Nah, saya kira itu persoalannya, persoalan yang terkait dengan hadis tadi yang saya angkat. Kenapa ritualitas Nabi Muhammad tidak membawa Nabi itu sendiri kepada orang baik-baik? Jawabannya, karena
salat yang ada dalam Al-Quran bukan maknanya sembahyang. Nah, sembahyang itu tidak membawa seseorang kepada orang baik-baik. Buktinya Nabi sendiri bukanlah orang baik-baik menurut hadis yang kita dapat dalam Sahih Al-Bukhari ini, di mana Nabi menyuruh seseorang bakar rumah orang yang lengah ke masjid, paksa orang. Malah yang keluar dari Islam disuruh bunuh. Itu kan suatu seruan yang cukup kejam, tidak punya peri kemanusiaan dalam beragama.